Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala, Minggu 21 Februari 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan. Bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Yang kedua, tukar pelayanan firman HUT 90 Sinode GKJ. Dalam rangka HUT ke-90 Sinode GKJ akan dilaksanakan tukar pelayanan firman pada tanggal 14 dan 21 Februari 2021. Rencananya adalah Klasis Banyumas Selatan bertukar pelayanan firman dengan Klasis Wonogiri. Namun mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka kegiatan tukar pelayanan firman akan ditunda sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Yang ketiga, pembukaan tempat ibadah. Ibadah tatap muka dibuka kembali di Gereja Induk dan Pepantan mulai Minggu tanggal 21 Februari 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah yang pertama jam 7 waktu Indonesia bagian Barat diikuti kelompok Tanjalon Katon, yaitu Wetan Kali, Wetan Suling, Adireja Wetan, Adireja Kulon, Karanganyar, dan Bunton. Ibadah yang kedua jam 9 waktu Indonesia bagian Barat diikuti oleh kelompok Lonling Gerpas, yaitu Kulon Suling, Komplek Gereja, dan Komplek Pasar. Dan untuk minggu selanjutnya jadwal ibadah sebaliknya. Jemaat yang hadir dimohon tetap memperhatikan yang pertama, protokol kesehatan. Yang kedua, jemaat yang hadir berusia antara 12 sampai 65 tahun. Adapun jemaat yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 65 tahun dimohon beribadah di rumah dengan mengikuti panduan ibadah yang disediakan gereja baik dalam bentuk hard copy atau fotokopian maupun dalam link YouTube. Yang keempat, informasi persembahan Minggu 14 Februari 2021. Informasi persembahan Minggu 14 Februari 2021 dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu 21 Februari 2021. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat beribadah di tengah keluarga, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan pada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan berhimpun, meski dalam ruang, jarak, dan waktu yang berbeda. Mari kita memasuki ibadah dengan bermazmur.
Kepadamu ya Tuhan, aku mengangkat jiwaku. Ya Allahku, di dalam Engkau aku percaya. Jangan biarkan aku dipermalukan. Jangan biarkan musuh-musuhku bersukaria atas aku. Sebenarnya, tidak ada orang yang menantikan Engkau akan dipermalukan. Mereka yang berkhianat tanpa alasan akan dipermalukan. Beritahukan cara-caramu ya Tuhan. Ajari aku jalan-jalan itu. Pimpin aku dalam kebenaran-Mu dan ajari aku, sebab Engkau adalah Allah keselamatanku oleh karena-Mu. Aku menanti-nanti sepanjang hari. Ingatlah belas kasihan dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Karena semua itu sudah ada sejak dahulu kala. Jangan mengingat dosa-dosa masa mudaku atau pelanggaran-pelanggaranku. Sesuai dengan kesetiaan-Mu, ingatlah aku. Demi kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan adil. Oleh karena itu, Ia mengajarkan jalan itu kepada orang berdosa. Ia memimpin orang rendah hati menurut hukum. Dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Semua jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi mereka yang memegang kesaksian-kesaksian perjanjiannya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita memuji namanya melalui Kidung Jemaat nomor 222B, bait pertama dan kedua. Agungkan kuasa namanya. Ibadah Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung dalam pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Di hadapan Tuhan yang penuh kasih, marilah kita bersama-sama mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami.
Kami percaya Tuhan, di dalam tangan pengasihan Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami boleh diampuni. Karena Engkaulah Allah yang maha baik, Allah yang begitu mengasihi kami umat-Mu. Inilah seruan dari permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menyatakan penyesalan kita atas setiap dosa dan kesalahan kita, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait yang pertama dan yang kedua, Bila Kurenungkan Dosaku. Kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa dan kesalahan kita, kini tiba saatnya kita untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus, pelanggaran dan dosa kita diampuni. Syukur kepada Allah. Untuk menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 bait yang pertama dan yang kedua, Janji yang Manis. Janji
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, Engkau mempersiapkan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah roh itu memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang pertama di tahun 2021. Dan pada minggu ini pula kita semua diingatkan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita telah hidup sesuai dengan teladan Tuhan? Dan apakah kita telah membuka hati dan memberi tempat bagi Tuhan untuk menyertai kehidupan kita? Apakah kita juga dengan penuh menyatakan pengharapan kita kepada Tuhan? Atau kita hidup dengan keegoisan sendiri dan merasa bahwa kita dapat mengandalkan diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu, masa Prapaskah ini akan menjadi kesempatan untuk kita dalam memperbaiki dan membangun diri untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana dengan tema kita pada saat ini, yaitu pengharapan dalam perjanjian Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perikop Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-15 hendak memberitakan 3 makna penting, yakni yang pertama ialah peneguhan, yang kedua ialah pencobaan, dan yang ketiga ialah pelayanan. Pada saat Tuhan Yesus datang ke sungai Yordan, ia bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Pada saat itu, perjumpaannya di sungai Yordan di tanah Galilea dengan
Yohanes Pembaptis menjadi momen ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lalu akan muncul pertanyaan dari diri kita, mengapa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus itu berkenan dibaptis oleh Yohanes karena itulah kehendak Allah. Yesus mengakui bahwa baptisan Yohanes adalah atas dasar perintah Allah. Nah, dari sini kita menemukan makna yang pertama, yakni peneguhan dalam baptisan sebagai pertobatan dan kesediaan menerima janji penyelamatan Allah. Kemudian setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus pergi ke padang gurun. Pada saat itu Yesus pergi ke padang gurun dengan tujuan dia berpuasa selama 40 hari 40 malam di sana. Ia tidak makan dan tidak minum. Disebutkan pada ayat 13 bahwa ia di sana berada di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Artinya, Yesus berada di tengah-tengah kekuatan yang hendak menghancurkan dia, hendak mengalahkan dirinya. Tetapi sekaligus ada kuasa Tuhan yang pada saat itu melindunginya. Jika kita lihat di sana ada binatang-binatang liar yang mungkin barangkali kelaparan dan berusaha untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Tetapi di sana ada malaikat Tuhan yang menjaga dan melindungi dia. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kekuatan iblis itu akan dengan mudah mengalahkan kita. Demikianlah yang terjadi, yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kekuatan jahat yang hendak menghancurkan kita. Tetapi jika kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kuasa iblis juga tidak akan bisa mengalahkan kita. Nah, setelah Tuhan Yesus melewati pencobaan di padang gurun, akhirnya Tuhan Yesus tampil di Galilea sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan Tuhan Yesus pada saat itu melanjutkan karya pelayanannya kepada jemaat pada saat itu. Ia menyerukan pemberitaan Injil Allah dan suara pertobatan bagi umat manusia pada saat itu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 15. Ini kita hendak diajak untuk memahami makna pengharapan dalam perjanjian Allah. Setiap kita di dalam kehidupan kita pasti memiliki sebuah pengharapan, sebuah keinginan di mana kita ingin merasakan kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah
ketika kita memiliki harapan, yang kita lakukan hanya sekedar berharap saja dan tidak melakukan apa-apa. Tentu tidak demikian. Sebuah harapan itu membutuhkan iman yang mendorongnya. Iman terhadap Tuhan Allah. Allah yang memegang teguh janji-janjinya. Allah yang sudah berkarya di dalam kehidupan umat manusia dari masa lampau hingga saat ini. Allah yang berkarya dalam anaknya, yakni Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan di Golgota. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, penderitaan di dunia dan isinya yang tercemar oleh dosa membawa pengharapan ke masa depan bahwa ada pembebasan dari segala macam penderitaan. Di dalam iman ada sebuah keyakinan bahwa suatu saat apa yang kita harapkan itu akan dinyatakan bagi setiap kita orang percaya. Dan pengharapan itu ibarat kita melihat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menatap masa depan yang penuh damai, penuh dengan sukacita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sebuah pengharapan akan janji Allah, kita akan merasakan hidup yang penuh sukacita. Maka dari itu, kita sendiri harus memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Dalam ayat 15 ditegaskan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika kita hidup beriman dan percaya kepada Injil, maka hidup kita akan berada dalam kebenaran dan kesucian. Kita juga akan dimampukan untuk hidup dengan bersukacita meskipun kita sedang berada dalam keadaan yang kurang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan dari Injil Markus tadi, kita telah belajar hal yang penting, yakni peneguhan, pencobaan, dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari ketiga hal tersebut kita diingatkan agar kita ini beriman dan percaya kepada Injil yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan. Meskipun pada saat ini kita sedang dalam permasalahan hidup akibat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, tetapi apapun situasi dan kondisi kehidupan kita harus tetap menerima Allah, memelihara kita, menyertai kehidupan kita, dan kita harus tetap kuat di dalam penderitaan dan menerapkan hidup yang memancarkan kasih Tuhan terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menaruh pengharapan kepada Allah dan biarlah Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang turut ikut campur di dalam kehidupan kita, di dalam menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, segala hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami,
sehingga kami boleh bersama-sama pada saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GKJ Adireja Adipala dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai dan melindungi setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang bersedih kiranya Tuhan berikan rasa sukacita, bagi yang lemah berikan kekuatan, bagi yang sedang terjatuh kiranya Tuhan angkat. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini hendak menjauh daripada-Mu. Kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya satu persatu, kiranya mereka boleh kembali kepada-Mu Tuhan, boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses belajar, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap proses pembelajaran mereka. Dan pada saat ini mungkin mereka sedang menjalani ujian tengah semester, kiranya Tuhan senantiasa berikan mereka kekuatan dalam belajar sehingga boleh melewati segalanya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang hendak mendaftar di perguruan tinggi, kiranya Tuhan senantiasa menyertai sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan boleh tercapai. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan atau dalam pekerjaan, Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara, bagi para pemimpin kami, kiranya Tuhan senantiasa berikan kesabaran dalam memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan sehingga boleh menjadi pemimpin yang baik, yang boleh memimpin bangsanya dan boleh membawa kedamaian. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berikan pemulihan bagi negara ini yang masih dalam pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan di dalam tangan kasih Tuhan pemulihan itu nyata. Tuhan, kami juga berdoa bagi para medis, bagi mereka semua yang berjuang di garda terdepan. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan kesabaran sehingga boleh selalu menangani setiap keadaan yang ada. Tuhan, ada begitu banyak doa yang tidak kami sampaikan Tuhan, tapi Engkau tahu keterbatasan kami, sehingga inilah yang dapat kami sampaikan. Inilah Tuhan segala doa, seruan dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama dan yang kedua. Puji Yesus. Kami
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, marilah kita kembali menyanyikan pujian bagi Allah dari Kidung Jemaat 281 bait yang pertama dan yang ketiga, segala benua dan langit penuh. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.